Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sahabat semuanya, mumpung ingat jadi saya bikin video ini supaya sahabat-sahabat semuanya juga bisa ikut turut menjawab, memberikan pandangan-pandangan. Ini terkait dengan komentar atau pendapat tentang orang yang mengaku tidak beragama, bahkan orang yang ateis, dan orang yang mengaku beragama dan teis. Baik, awal mulanya begini. Saya memperhatikan beberapa grup dan beberapa video. Jadi grup ini ada yang grup agama, grup Facebook, grup WhatsApp gitu. Jadi grup itu memang membahas tentang agama, baik itu tentang agama Islam, agama Kristen, Katolik, agama Hindu, agama Buddha gitu. Dan mereka bagus di dalam pembahasannya, mereka konsen dan mereka detail untuk mengungkapkan ayat-ayat, dalil-dalil di dalam agama itu, dan interaksinya bagus. Nah, kemudian ada juga grup yang non-teis. Mereka tidak secara terus terang mengatakan bahwa itu grup ateis, tidak. Tetapi mereka juga konsisten membahas hal-hal yang logis. Tidak dikaitkan dengan agama, tetapi dikaitkan dengan perilaku sehari-hari, dikaitkan dengan pembahasan dunia, alam semesta, yang tidak dikaitkan dengan teologi atau salah satu keyakinan agama manapun juga. Kemudian ada grup yang menamakan itu agnostik. Agnostik ini karena dia tidak mempercayai agama, tetapi masih mempercayai adanya Tuhan. Dan itu juga bagus karena pembahasan mereka adalah pembahasan tentang agama yang dianggap sebagai sesuatu monopoli atau legitimasi politik atas kekuasaan tertentu. Jadi mereka tidak memakai agama, mereka memakai ajaran-ajaran moral, budi pekerti, kemudian aturan-aturan yang memberlakukan atau mengatur tingkah laku sehari-hari, tetapi bukan agama. Tapi mereka masih mempercayai tentang Tuhan. Nah, masing-masing grup ini bagi saya itu ada yang menarik saya cermati. Facebook juga ya, Facebook itu saya melihat beberapa posting, baik posting saya sendiri, postingnya teman-teman itu, ketika memposting tentang, teman saya memposting tentang agama, memposting tentang satu gambar yang kemudian itu mewakili salah satu ibadah agama. Tolong aminkan, semoga Anda juga bisa berada di tempat ini gitu. Jadi kemudian banyak komennya amin 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 amin. Dan bagus. Tidak ada orang yang memperdebatkan itu. Nah, menariknya di sini. Di grup-grup agama itu, agama apapun juga, di grup-grup agama itu, mereka berinteraksi kadangkala mempertanyakan aliran atau mazhab, karena lain mazhab atau lain aliran atau kemudian aturannya juga akan menjadi lain. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh gitu. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak gitu. Nah, itu yang didiskusikan. Tetapi di dalam grup-grup agama ini, mereka yang ateis, mereka yang agnostik, itu tidak pernah mengacau di grup agama. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang melihat satu dua, mungkin ya, tetapi sebagian besar saya melihat tidak ada serangan masif gitu, misalnya buzzer-buzzer ateis atau buzzer-buzzer agnostik yang kemudian masuk ke grup agama sengaja ingin berdebat atau mempertanyakan keyakinan. Nah, ini saya melihat sebagian besar tidak ada. Tapi di grup-grup yang ateis, di grup-grup yang agnostik,
atau posting-posting ateis, posting tentang agnostik gitu, sebagian besar banyak orang-orang beragama yang memperdebatkan itu, yang mengajak untuk berdebat tentang keyakinan itu. Nah, ini kira-kira mengapa? Kira-kira latar belakangnya apa dan tujuannya apa? Jadi kalau kita sederhanakan pertanyaan di video saya ini, mengapa orang-orang ateis, orang-orang agnostik, mereka tidak suka ngericuh, tidak suka mengajak berdebat di grup-grup agama? Tetapi mengapa orang-orang yang mengaku beragama itu sering kali masuk ke grup ateis, ke grup agnostik, ngajak berdebat, ngajak untuk membenturkan keyakinan atau berargumen tentang keyakinan, seolah-olah ingin membuktikan bahwa keyakinan beragama itulah yang benar daripada keyakinanmu yang gak punya Tuhan, daripada keyakinanmu yang tidak punya agama. Nah, ini kira-kira kenapa? Ada fenomena apa? Apa yang terjadi dengan fenomena itu? Nah, mungkin ada yang bisa bantu jawab mengapa itu terjadi. Jadi mungkin ada yang nggak memperhatikan, tetapi coba perhatikan lagi di grup manapun ya, grup agama di komplek misal, grup agama di Facebook, atau channel-channel agama di YouTube, channel-channel agama di YouTube ya. Kalau ustadz ini sedang bicara gitu, atau pendeta ini sedang bicara, atau pemangku atau apapun, ketua atau pimpinan dari ritual agama yang berbicara gitu misalnya, jarang sekali, atau bahkan saya nggak menemukan ya, kalau ada yang menemukan ya mungkin 1-2 sekali lagi, jarang sekali saya menemukan ada akun yang ateis atau akun yang agnostik kemudian membantah tentang keyakinan agama itu. Saya belum pernah menemukan ada akun ateis, akun agnostik yang masuk di grup agama atau di channel YouTube agama kemudian membantah tentang keyakinan itu. Saya belum menemukan. Tetapi yang banyak adalah ketika ada orang yang memposting misalnya Tuhan tidak ada, inilah tentang ketiadaan Tuhan misalnya, atau channel-channel yang dianggap ateis, channel-channel yang dianggap agnostik, grup-grup juga, itu banyak sekali orang-orang yang beragama masuk membawa argumentasi agamanya, membawa argumentasi tentang Tuhannya, kemudian mencoba untuk menjelaskan itu, bahkan kemudian membawa ayat-ayatnya. Nah, ini kira-kira mengapa? Atau karena ada pepatah bahwa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat tentang kebenaran. Jadi akan masuk ke grup manapun, kalau kemarin teman saya bilang, ya saya menyampaikan aja, siapa tahu dia sadar lewat saya. Nggak didengar juga silahkan, tetapi yang terpenting katanya, ketika saya melihat bahwa ada satu kesalahan, saya harus bicara. Nah, apakah alasannya itu? Atau ada alasan lain? Atau mungkin Anda tahu, mungkin Anda paham alasannya kenapa gitu ketika hal itu terjadi. Nah, mungkin yang nggak ngeh, coba silahkan lihat di channel-channel agama. Itu jarang sekali orang yang ateis dan agnostik masuk kemudian membantah. Kemudian Anda lihat lagi di channel-channel yang dianggap ateis, dianggap agnostik, itu kemudian orang-orang beragama mencoba masuk, membantah dan memberikan argumentasinya. Mengapa ada perbedaan itu? Nah, saya tunggu pendapat Anda, komentar Anda tentang fenomena ini. Mungkin saya miss atau saya nggak tahu alasan itu, dan Anda menemukan mengapa itu terjadi. Terima kasih, saya tunggu.